Konsep motif CR-V ini bikin banyak orang iri, guys. Tampilannya udah nggak kayak CR-V Turbo pada umumnya. Udah jadi macam kayak black edition, totally black out ya. Setir yang tadinya udah rusak ya, baik kulit baik karetnya udah kita restorasi jadi seperti ini. Sampai customernya ngomel-ngomel, gimana sih nih mobil mahal-mahal nyalip yang mobil gituan nggak bisa ya. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita ada satu unit CR-V Turbo. Memang mobilnya udah keluarannya 16-17 kan udah jadi CR-V Turbo ya. Cuma memang nggak terlalu banyak yang motif dengan ekstrim, hanya motif tipis-tipis. Yang ini pun juga menurut saya nggak motif yang enak dilihat, cuman lebih rapi aja. Ya, jadi nanti lampu akan kita modif. Ini biasa akan jadi black chrome, black gloss di eksterior, black out semua. Ya, kalian bisa lihat. Mesinnya juga kayak gini, nggak kerawat guys ya. Ini lagi kita mau rapi-rapiin semua. Ownernya lagi mempertimbangkan apakah mau ganti velg atau enggak. Cuman kalau nanti ganti velg itu akan sangat mendongkrak akan tampilan eksterior. Ini kayak gini semua guys ya, ini lecet-lecet tuh ya. Kita akan bikin mobil ini seger lagi, fresh lagi. Pengerjaannya sebenarnya udah dimulai, cuman kemarin kelewatan ya, kita nggak bikin openingnya. Kita lihat yuk ke dalam. Jadi nanti kayak gini-gini juga akan kita bereskan. Ini talang juga ya, kalian bisa lihat ya, talangnya talang murahan akan kita bereskan. Ini gores semua. Nanti akan PPF juga di kita. Nah ini guys, kalian bisa lihat joknya guys. Tuh jok yang disopir udah kayak gini banget, udah nggak enak dilihat. Kita akan bikin dengan model yang lebih fresh, model-model terkini yang istilahnya Honda style ya. Nanti kalian akan bisa lihat. Dan ini juga interiornya lagi dilepasin, yang kayu-kayu yang coklat muda gitu akan kita bikin ke blackwood juga ya. Full peredam audio ya, dan macam-macam restorasi nanti akan terus kita kerjakan. Saya lupa nih kemarin ada plafon atau enggak. Oke, akan kita review kelanjutan proses dari CR-V Turbo ini dan nanti jadinya seperti apa, cakep atau enggak. Halo guys, kali ini kita mau update ya untuk pengerjaan CR-V ini, progresnya gimana, seperti apa. Kalau kalian di sini masih bongkaran semua, tapi ya nggak apa-apa, nanti akan kita instalasi karena beberapa parts itu masih kita proses semua, dari headlamp, dari grill, blackout ini masih kita proses. Tapi kalau kalian lihat di sini over fendernya udah kita repaint sewarna body ya di CR-V ini. Yang sebelumnya dia warnanya matte, ini kita bikin dia sewarna body seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini ya, sebenarnya untuk bagian repairnya pun ini juga bisa mulus guys. Kita repaint semuanya mulus, yang sebelumnya ada tekstur, dia bisa flat dan mulus seperti ini. Jadi kelihatan bagus banget ya, kelihatan mulus, kelihatan rapi ya. Peredam-peredam udah kita terapkan di mobil ini. Tuh. List kaca udah kita black out semua, udah kita black chrome. Yang belum PPF kita belum kerjakan, nanti akan kita proses setelah ini. Ini velg masih velg standarnya, nanti kemungkinan akan di repaint atau diganti. Kita masih pengen ngobrol sama ownernya juga. Dan kalau kalian lihat dari belakang sini ya, ini juga interiornya sudah mulai kita rapiin, joknya udah kita pasangin semua. Karpet nanti akan kita pasang. Kalian bisa lihat di sini. Subwoofernya juga udah kita instalasi juga. Dia maksudnya langsung masuk ke dalam ban serep seperti ini. Prosesor, speaker semua udah kita instalasi di unit ini semua juga ya. Head unit udah kita ganti pakai yang Android juga, udah kita retrim juga untuk bagian setir. Panel masih on progress, kita bikin jadi blackwood ya. Belum kita install, nanti akan kita install setelah ini kalau udah pada jadi. Ini panel bagian luar guys, kita juga kerjakan jadi black piano juga ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia juga benar-benar bagus dan benar-benar kilap. Seperti itu. Jadi pengerjaan mobil ini sebenarnya nggak terlalu gimana guys, lebih ke simple lah ya, modifnya lebih ke simple, tapi sebenarnya banyak yang di upgrade seperti itu ya. Plafon sebenarnya bisa diimprove kalau mau dibikin jadi hitam, karena kalau kita lihat plafonnya sebenarnya cukup kotor guys. Tapi nanti kita coba omongin ke ownernya, kalau dia mau plafonnya dibikin hitam sih akan lebih cakep, atau kita restorasi lagi ke warna aslinya juga akan lebih bagus, karena yang sekarang dia udah cukup kotor sebenarnya.
Stop lamp udah kita bikin jadi smoke semua seperti ini kalau kalian lihat ya. Sama seperti terang LED di bagian tengah, ini juga udah kita bikin jadi smoke juga, udah black chrome juga. Jadi ya tampilannya pun juga sudah bisa kelihatan cakep seperti itu. Nah ini kita masih on progress. Habis ini akan kita pasangin juga untuk semua panel-panelnya sehingga look eksteriornya itu bisa jadi 100%. Kita ikutin lagi di video kita yang selanjutnya guys. Halo guys, dan ini kalian bisa lihat ya, CR-V Turbo ini udah selesai dengan modifnya. Modifnya cukup oke ya. Saya sih demen ya dengan mobil ini, suka motifnya. Ya mungkin kalau mau ada tambahan berupa body kit aja. Tapi ini udah tampilannya udah nggak kayak CR-V Turbo pada umumnya. Udah jadi macam kayak black edition, totally black out ya. Mobil sekilometer sudah menginjak 90 ribuan lah, 88 sekian. Tapi kalau ngelihat awal datangnya sama ini, wah udah wow banget ya. Di awal itu seperti mobil yang nggak terurus, jadi cukup banyak crack, cukup banyak gores, retak, kotor, banyak lah ya yang tidak mengenakan untuk dilihat. Tapi udah kita bereskan semua dengan black chrome ya, jadi nggak terlalu kelihatan di baliknya tuh ada apa ya, jadi karena tampilannya udah gelap. Tapi repaint cukup banyak ya, kayak kap mesin, kayak apa bumper nih kita repaint ya. Bagian-bagian ini yang kemarin hitamnya udah hitam keputihan ya, hitam putih kayak gitu udah kurang oke. Kita sekalian bikin hitam gloss ya, sesuai body color, jadi tampilannya enak banget dilihat. Ini heksagonalnya juga udah kita hitamin seperti ini ya. Dan ini fender ini juga kita repaint ya. Kalau yang nggak kita repaint malah di setiap panelnya ini ada aja cacatnya, karena mobil memang tahun 2018. Jadi kalau mau memang mulus banget ya mungkin harus disiram ya, namanya mobil untuk dipakai harian. Tapi kalian bisa lihat nih over fender ya, body kit depan, side skirt samping ini udah kita repaint, jadi tampilannya enak banget dilihatnya. Ban velg juga udah kita ganti jadi bronze seperti ini. Mur rodanya juga udah kita ganti ya, kelihatan cakep banget. Umumnya kan kalau hitam ya, kalau kita sering kali lihat orang review mobil, velgnya juga hitam, jadi memang tuh aman ya, nggak ada yang mencerca. Tapi semua hitam buat kita sih kurang oke, karena kayak nggak mau berkreasi ya, takut dicerca orang, jadi cari aman. Tapi kalau kita kepingin namanya orang modif ya, ya tentu tampilannya beda, nggak seperti mobil yang lain di jalanan. Lampu ya keluhan dari customernya, dari owner, kurang terang guys ya, dan kita bikin dengan 3 proyektor seperti ini, dan kita berikan garis supaya lebih kelihatan gahar ya. Kemudian bagian-bagian yang chrome juga kita bikin ke black chrome dan hitam seperti ini. Oke, ini tampilannya dari depan udah asik banget ya. Di spion ini kemarin juga kita repaint, jadi supaya mulus ya. Oh ya, satu hal guys, kalian bisa lihat ini kenapa super kinclong ya. Ini karena kita PPF guys, kita nggak kerjain dengan coating ya, tapi kita PPF, paint protection film. Bedanya apa? Keunggulannya apa dengan coating? Karena ini ketebalan PPF-nya 210 mikron guys, jadi beda dengan coating yang hanya dioles ya. Mau dioles setebal apa, berulang kali juga nggak akan nyampe ke 210 ya. Jadi ini udah langsung 210 mikron, jadi ada fungsi untuk self healingnya juga. Jadi ketika pencucian misalnya ya, nyucinya nggak benar, baik dari kita atau dari lapnya nggak benar ya, itu mobil ini akan tetap kinclong, jadi nggak akan meninggalkan gores rambut karena dia ada fungsi self healingnya, hilang ininya dengan sendirinya. Kita ada demonya di workshop kita sikat pakai sikat kawat pun kita taruh di alat demo kita, nggak sampai 5 menit bagian kita sikat pakai sikat kawat itu juga langsung bersih, hilang ya, mengkilap lagi, nggak ada gores rambut apapun di situ, bersih. Ini udah kita kerjain, kita sikat semua dari depan sampai ke belakang dengan PPF itu guys. Kaca film depan 40, 60, 80. Sunroof juga kita kerjain guys, jadi supaya adem, panas nggak banyak masuk dari jendela ya, kita full kita pasang PPF itu guys. Kemudian stop lamp guys ya, stop lamp kita masih pakai yang aslinya, kita smoke ya, smoke tipis aja supaya nggak gelap amat ya. Kalau gelap kesannya kok nggak bisa elegan ya.
Di bawah ini aslinya reflektornya udah pecah. Ya, jadi kita ganti dengan yang nyala seperti ini. Kita nyalain cuman yang di garisnya aja supaya kelihatan minimalis. Ya, ini juga kita black chrome, smoke black chrome. Tampilannya jadi seperti ini, guys. Ya, kalian bisa lihat dari samping juga fitment velgnya ini juga oke banget ya, dia nggak keluar sekali, nggak masuk sekali. Kaki-kaki juga udah kita kerjain, guys. Jadi kaki-kaki ini kita pakai coil over, jadi bisa di style ketinggian dan empuk kerasnya. Udah kita style di depan dan belakang, tapi yang di depan kemarin juga seperti terot ya, link stabilizer dan beberapa yang lain juga pada rusak dan udah kita ganti. Ya, seperti ini eksteriornya, talang juga sama ya. Ini chrome-chrome di samping juga udah kita kerjakan untuk black chrome-nya dan seperti ini ya, cakep banget. Keluar sudah semua. Sekarang kita mau lihat yang ada apa dengan interior dari mobil ini, guys. Ya, dan ini interior jadi seperti ini, guys. Jadi setir yang tadinya udah rusak ya, baik kulit baik karetnya udah kita restorasi jadi seperti ini. Head unit asli kita lengserkan ya, kita ganti dengan yang Android RAM 8 10 in seperti ini. Wood panel yang tadinya coklat ya, kalau CR-V turbo udah kita bikin black wood juga. Silvernya kita diemin ya, nggak kita ini juga ya, lebih pertimbangan ke efisiensi budget. Ya, demikian juga dengan plafon ya, juga masih apa adanya seperti ini. Ya, jok yang kita ganti karena udah jelek banget. Ya, jok kita ganti. Ini pakai bahan kulit microfiber tipe Napa dan kita kombinasi dengan perforated, dan ini karbon, guys. Ya, ini karbon. Jadi dalam satu jok ini ada 3 macam bahan. Udah kita isi ulang juga, jadi diduduk ini udah nyaman, guys ya. Nggak kempos lagi, tapi ini enak untuk perjalanan jauh ya. Yang terutama itu posisi nyetirnya, guys, santai ya. Posisi nyetirnya itu mesti santai ya. Dulu saya pernah punya Freed tahun 2015, saya pakai cukup lama, itu saya happy juga, guys ya, enak itu. Cuman kekurangannya Freed itu kalau untuk nanjak lemes ya, tenaganya nggak ada ya. Akhirnya saya jual karena lemes ya. Saya suka ke daerah Semarang atas, jadi untuk nanjak nggak enak, guys. Oke, ini spion DVR ya, spion DVR seperti ini untuk lihat ke depan dan ke belakang. Udah kita kasih SD card juga, jadi langsung bisa ngerekam. Karpet kita pasang dengan karpet mangkok seperti ini supaya mudah pemakaiannya, mudah maintenance-nya, nggak berbau juga ya. Kalian-kalian yang selalu ada masalah, aku kalau pakai karpet kok bau ya, bau kecut, bau plastik ya. Yang ini enggak, guys, jadi ini aman. Peredam udah kita full, kita kerjain dengan peredamnya. Kaki-kaki tadi kita cerita udah ya, stabilizer depan belakang juga kita tambahkan. Jok semua 3 baris juga udah kita ganti yang seperti ini. Audio, guys ya, audio awalnya mungkin udah copotan dari mobilnya yang sebelumnya dipasang di mobil ini. Dan ketika customernya minta diperbaikin, coba ini audionya kok didengarnya nggak enak dan macam-macam, bisakah jadi bagus? Ternyata nggak bisa, guys, karena udah cukup jadul dan nggak bisa dicuning ya. Jadi DSP nggak ada. Speaker depan sempat kemarin malam udah saya tuning, tapi speaker yang mid bass kanan ini ketika agak kenceng dia sember ya. Jadi tadi kita kejarin untuk kita ganti speakernya, udah selesai juga. Ini pemasangan tweeternya di sini. Kalau CR-V turbo kita perlu tambahkan ring dan kita bikin dari akrilik seperti itu. Dan kita ada mesin potong untuk akriliknya, jadi bisa rapi, guys. Speaker depan, speaker belakang kita pakai Flux ya, tipe Neo, nggak terlalu mahal juga. DSP kita pakai Alpine. Subwoofer kita pakai subwoofer aktif yang langsung nyemplung di tengah dari ban serep, guys. Jadi rapi, nggak banyak ini itu, dan mobilnya jadi longgar. Ya, oke, seperti itu, guys. Terakhir untuk performance ya, tetap kita tambahkan Hurricane XCS Superfast dan throttle controlnya, guys. Ya, throttle control ini kita tambahkan di sini. Hurricane XCS ada di mesin. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, karena problem mobil ini kurang responsif, guys. Ya, jadi kita kalau mau istilahnya main cepet, mau nyalip-nyalip gitu di dalam kota, aduh lemot. Ya, saya pernah pergi sama ownernya. Ketika di dalam kota mau nyalip expander yang jalannya nanggung gitu ya, kita mau selip, gak ada tenaga, guys. Sampai customernya ngomel-ngomel, gimana sih nih mobil mahal-mahal nyalip, yang mobil gituan nggak bisa ya. Tapi sekarang kita sudah ada obatnya, kita
tambahkan Hurricane XCS Superfast dan throttle controlnya di dalam. Jos banget guys. Recommended untuk mobil-mobil kalian yang lemot, yang kurang bertenaga, itu bisa. Ya, tadi saya cerita Frit, di sini ada Frit guys. Tuh, itu lagi kita modif, itu 2015 juga, nanti akan kita upgrade. Tentu kita akan bikin vlognya buat kalian khusus karena nih modifnya seru guys. Ya, bumper depan nanti akan kita tambahkan body kit dan tampilannya berubah. Ya, biar cakep, biar nggak pasaran lagi. Oke, seperti itu guys. Oke guys, ya seperti itu motif kita tentang CR-V Turbo ini. Oh ya, tadi kamera 360 juga kita tambahkan. Ya, tapi yang membuat saya paling seneng ya, paling temen dengan motif mobil ini di lampunya guys. Bisa terbagi 3 sama besar. Ya, kita kasih warna aksen biru aja di proyektornya. Kasih garis dan ini, wah keren guys. Ya. Nggak rame-rame, nggak bling-bling macem-macem yang lampunya gonta-ganti, nggak banyak tulisan-tulisan juga, tapi di sini keren, berkelas, kelihatan mahal. Seperti itu guys. Oke, sekian dulu review kita tentang modif di CR-V Turbo ini guys. Kalau kalian ada mobil yang lain ya, CR-V yang lama kita juga ada pernah kerjain mulai 2010-an itu ada, 2014-15 itu kita ada. Yang ini CR-V Turbo ini mungkin pertama kali yang modif cukup rame ya, cukup nurut sama kita sehingga jadinya cakep seperti ini. Mungkin ini baru pertama kali, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian untuk memodifikasi mobil kalian, kepingin jadi seperti apa. Kalau kalian mau lihat motif kita yang lain, kalian bisa scroll ya di YouTube channel kita ini. Kita cukup banyak, ada mobil lama jadi baru, mobil lama jadi makin keren. Ya, mobil baru jadi tambah wow ya, dan sesuai dengan selera kalian kita akan kerjakan guys. Untuk modifikasi high-ace ya, kalian juga bisa lihat di Instagram kita, khusus kita ada di modifikasi high-ace, atau kalau di YouTube channel kita ini kalian bisa ketik Garuda Jaya modifikasi high-ace. Nah, nanti di situ akan muncul yang hasil-hasil karya kita apa aja, kalian bisa lihat di situ, pilih-pilih untuk bisa jadi referensi motif kalian, atau kalian juga bisa hubungi ke kita. Seperti apa motif yang kalian butuhkan, inginkan, budget berapa, kita bisa ngobrol dan kita bisa rekomendasikan yang terbaik buat kalian. Seperti itu guys. Di TikTok kita ada, di Instagram kita ada beberapa, Garuda Jaya Semarang, modifikasi Semarang, body kit Semarang, modifikasi high-ace, PPF Semarang. Yaitu Instagram kita, di TikTok kita ada di Garuda Jaya modifikasi, di YouTube channel kita ada di channel ini, dan di GJ Performance. Ya, tahun ini tahun 2026 kita udah genap berusia 30 tahun kita berkecimpung di dunia otomotif dan kalian bisa nikmati hasilnya. Dan kalau kalian kepingin ya merchandise dari kita ada banyak kaos-kaos baru ya, merchandise yang baru ya, antara lain yang ini mobil-mobil hasil karya kita yang kita bikin kaosnya, dan kalau kalian berminat kalian bisa beli kami. Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.